Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu kepada Ibu Mardia MPD selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jara Tunisa. Saya dari kelas RA14 Manajemen. Dengan NIM saya yaitu 6120 1232 144. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan, yaitu tentang materi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan juga yang keempat. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Materi yang pertama yaitu tentang konsep, aliran, dan sejarah perkembangan koperasi. Konsep koperasi. Konsep koperasi adalah organisasi ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip kekeluargaan, di mana anggota-anggota berpartisipasi secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan bersama dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi mengedepankan prinsip demokrasi, keanggotaan yang terbuka, dan pembagian sisa hasil usaha yang adil. Sejarah perkembangan koperasi. Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu, koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan, kebebasan, persamaan, kebersamaan. Semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Sementara itu, persamaan dan kebersamaan hanya menjadi milik pemilik modal besar. Perkembangan koperasi di Indonesia. Pada zaman penjajahan, banyak sekali rakyat Indonesia yang merasakan penderitaan, mulai dari monopoli penjajah dan pemimpin lokal yang bersekutu dengan mereka. Tingginya bunga yang mencekik leher oleh para rentenir hingga adanya kerja paksa. Nah, di tahun 1896 ini, R. Arya Wiryamadja yang saat itu menjadi Patih Purwokerto tergerak untuk mendirikan koperasi kredit, di mana koperasi ini bertujuan untuk membantu rakyat yang terlilit hutang dengan cara memberikan kredit. Kemudian, pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam yang dipimpin oleh Haji Saman Hudi dan HOS Cokro Aminoto menyebarkan impian-impian berdirinya toko koperasi yang menyerupai warung serba ada, KUD. Fasilitas tersebut digunakan oleh SDI untuk mengimbangi pemerintah kolonial Belanda yang memberikan kemudahan kepada pedagang asing. Namun demikian, koperasi-koperasi yang pernah diperjuangkan tersebut mengalami kegagalan karena banyaknya kendala, baik yang diperjuangkan oleh Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Koperasi di Indonesia mengalami kestabilan setelah Indonesia merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah koperasi setelah Indonesia merdeka. Adapun setelah merdeka, perkoperasian di Indonesia mencatat beberapa tanggal penting, seperti dibentuknya Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia pada tahun 1961 dan diadakannya Musyawarah Nasional Koperasi yang mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 pada tanggal 2-10 Agustus 1965. Meskipun perkembangan koperasi di Indonesia sampai merdeka terbilang cukup progresif, memasuki tahun 2000-an hingga saat ini, koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat dan belum menunjukkan adanya perkembangan baru. Sejarah Departemen Koperasi dan UKM. Yang pertama, koperasi masuk dalam tugas Jabatan Koperasi serta Perdagangan Dalam Negeri di bawah Kementerian Kemakmuran. Yang kedua, perkoperasian dikelola oleh Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa di bawah pimpinan seorang menteri
yang dijabat oleh Ahmadi. Yang ketiga, Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi dan tetap di bawah pimpinan Menteri Ahmadi. Yang keempat, Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi di bawah pimpinan Menteri Ahmadi, kemudian diganti oleh Dr. Andes Ahcadi, dan Direktur Koperasi di bawah pimpinan seorang Direktur Jenderal yang bernama Kadewi Amin. Oke, yang selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu mengenai tentang pola manajemen koperasi. Manajemen koperasi. Manajemen koperasi ini merupakan proses pengelolaan koperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mencapai tujuan secara efisien dan produktif. Sesuai dengan nilai koperasi, fungsi manajemen koperasi itu terbagi menjadi planning, organizing, leading, dan controlling. Nilai dasar gerakan koperasi ada kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, kemandirian, swadaya, solidaritas, kepedulian terhadap sesama. Bentuk koperasi. Bentuk koperasi di Indonesia dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu bentuk berdasarkan jenis kegiatan usahanya dan bentuk berdasarkan penjenjangannya. Berdasarkan jenis kegiatan usaha, koperasi dibedakan menjadi koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa. Berdasarkan penjenjangannya, koperasi dibedakan menjadi koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau badan hukum koperasi untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oke, baik, materi yang ketiga yaitu tentang memahami tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Pengertian badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Nah, badan usaha juga dapat didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara terus-menerus dan tetap, serta berkedudukan di wilayah NKRI. Koperasi sebagai badan usaha. Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, di mana menurut Dr. Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi itu merupakan badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kewajiban atau kebutuhan para anggotanya. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah panduan utama yang menentukan arah dan fokus dari aktivitas bisnis. Secara umum, tujuan perusahaan mencakup pencapaian keberhasilan finansial, pertumbuhan, keberlanjutan, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan mengikuti tujuan yang jelas, perusahaan dapat mengarahkan upaya mereka untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif secara luas. Nilai perusahaan. Value perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip, keyakinan, dan perilaku yang menjadi landasan budaya perusahaan. Nilai-nilai ini mencerminkan identitas, moralitas, dan tujuan perusahaan, serta menjadi panduan bagi setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten dalam setiap aspek bisnisnya, perusahaan dapat membangun budaya yang kuat, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan menjaga kepercayaan dari semua pemangku kepentingan. Tujuan perusahaan koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun perekonomian nasional. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Keterbatasan teori perusahaan. Yang pertama ada asumsi tidak realistis, yang kedua mengabaikan faktor sosial dan psikologis,
Yang ketiga, tidak memperhitungkan dinamika pasar modern. Yang keempat, kurangnya perhatian pada aspek lingkungan dan etika. Dan yang kelima, menggeneralisasi semua jenis perusahaan. Oke, materi yang keempat, memahami tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Teori laba. Teori laba ini menjelaskan bagaimana laba terbentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam ekonomi. Laba secara umum adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Beberapa teori utama meliputi teori laba ekonomi, teori laba monopoli, teori laba inovasi, dan teori laba efisiensi manajerial. Fungsi laba. Laba memiliki beberapa fungsi penting bagi perusahaan dan pemilik modal. Di antaranya sebagai indikator kinerja perusahaan, dasar pengambilan keputusan, dan sumber dana untuk pengembangan bisnis. Laba juga menjadi dasar perhitungan pajak dan kompensasi karyawan. Selain itu, laba ditahan dapat digunakan untuk pembiayaan ekspansi, cadangan dana darurat, dan peningkatan nilai perusahaan. Kegiatan usaha koperasi. Kegiatan usaha koperasi sangat beragam dan juga bervariasi, mulai dari simpan pinjam hingga produksi dan pemasaran barang. Koperasi bisa beroperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya koperasi simpan pinjam, atau bisa juga dengan beberapa kegiatan usaha yang disebut sebagai koperasi serba usaha. Modal dalam koperasi. Modal koperasi ini penting untuk membiayai kegiatan usaha koperasi, seperti pembelian barang dagangan, pemberian pinjaman, pembayaran gaji karyawan, dan lain-lainnya. Pengelolaan modal yang baik akan membantu koperasi mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sumber modal. Modal koperasi berasal dari dua sumber utama, modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri ini merupakan modal yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar koperasi, seperti pinjaman dari anggota lain, koperasi lain, bank, atau lembaga keuangan. Distribusi cadangan koperasi. Cadangan koperasi adalah dana yang disisihkan dari SHU dan digunakan sebagai modal tambahan atau untuk menutupi kerugian apabila koperasi mengalami masalah keuangan. Dasar hukum terdapat pada UU Nomor 25 Tahun 1992, UU Nomor 12 Tahun 1967. Oke, baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang memahami perangkat organisasi koperasi. Pengertian manajemen. Manajemen secara umum adalah proses pengaturan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dengan melibatkan orang lain. Ini melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya yaitu pengertian perangkat organisasi. Perangkat organisasi adalah unsur-unsur penting yang berfungsi untuk menggerakkan dan mengelola sebuah organisasi, terutama dalam konteks koperasi. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota koperasi. Rapat anggota koperasi, khususnya rapat anggota tahunan atau RAT, adalah forum kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang wajib dilaksanakan setiap setahun sekali untuk tutup buku. RAT merupakan kesempatan bagi anggota untuk mengevaluasi kinerja koperasi, membahas langkah strategis, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengurus koperasi. Pengurus koperasi secara umum terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Susunan pengurus bisa lebih lengkap tergantung ukuran koperasi dan kebutuhan anggotanya. Misalnya mencakup wakil ketua, bendahara simpan pinjam, dan bendahara perdagangan, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem koperasi. Beberapa pendekatan yang bisa diterapkan pada sistem koperasi meliputi pendekatan esensialis, institusional, dan nominalis.
Selain itu, pendekatan manajemen strategis, pendekatan studi kasus, dan pendekatan triple CO system juga bisa digunakan. Pendekatan ini bisa diterapkan untuk meningkatkan kinerja koperasi, pengelolaan keuangan yang lebih baik, dan pengembangan strategi bisnis yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu kriteria koperasi. Kriteria koperasi meliputi keanggotaan yang bersifat sukarela dan juga terbuka, pengelolaan yang demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang adil sesuai jasa usaha anggota, pemberian balas jasa terbatas pada modal, serta kemandirian dan juga pendidikan perkoperasian. Koperasi juga harus memiliki badan hukum, menjalankan suatu usaha, dan tidak bertujuan mencari laba sebesar-besarnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada aspek koperasi. Aspek koperasi mencakup berbagai hal yang terkait dengan kelembagaan, manajemen, dan prinsip dasar koperasi. Secara umum, aspek koperasi dapat dikategorikan menjadi aspek kelembagaan, aspek manajemen, dan aspek operasional.